أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat awet sehatnya untuk taat, yang kurang sehat jadi lebih sehat. Nah, yang sakit jadi sembuh. Dan semuanya taat pada Allah Ta'ala sampai akhir usia husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada, malam ini saya akan kembali mengajak antum semua belajar bahagia. Kan paling enak tuh ya, belajar bahagia. Jadi belajar yang enak. Dan setiap orang kalau ditanya gitu, mau bahagia enggak itu? Jawabannya ini emang pertanyaan gitu ya. Bahagia itu ya sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang. Setiap orang pengen bahagia. Orang kaya pengen bahagia. Yang belum kaya pengen bahagia. Yang wajahnya cantik, ganteng ya pengen bahagia. Yang belum cantik, belum ganteng juga pengen bahagia. Yang tenar ya pengen bahagia. Yang enggak dikenal orang juga pengen bahagia. Permasalahannya banyak orang itu enggak paham kalau dirinya itu seharusnya wajib bahagia. Ya, seharusnya wajib bahagia. Karena semua modal untuk bahagia sudah dimilikinya. Semua modal untuk bahagia sudah dimilikinya. Sehingga kalau dia nggak bisa bahagia, itu anehnya luar biasa. Contoh, ini yang saya pegang apa nih? Gelas. Yang saya pegang apa ini? Gelas. Kemudian isinya apa ini? Air. Saya pegang gelas, isinya air, terus saya teriak terus, haus, 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 sambil nih gelas saya tenteng kemana-mana isi air, haus, haus, haus. Kira-kira antum nyebut saya apa? Tolong diperjelas. Apa? Bu? Kalau saya ya. Kalau saya pegang gelas isinya air, terus saya teriak, haus, haus, ya Allah haus gitu ya. Kira-kira ibu nyebut saya ngapain? Apa bu? Hah? Abnormal? Ya orang akan mengatakan aneh bener orang ini, kelihatannya nggak waras gitu kan ya. Kelihatannya enggak waras. Lawang air di tangannya kok teriak-teriak haus. Udah enggak usah banyak teriak, angkat gelasnya, dekatkan ke mulut, baca bismillahirrahmanirrahim. Ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Inna masyaallah. Alhamdulillah. Nah, hampir semua orang yang teriak tidak bahagia,
Ya mirip yang tadi itu. Aku pengen bahagia, aku pengen bahagia, aku pengen bahagia. Padahal dia sudah memegang semua modal untuk bahagia. Tapi anehnya dia kok teriak-teriak, aku pengen bahagia. Aku belum bahagia. Aneh lah. Kenapa itu terjadi? Jawabannya adalah karena dia tidak mengamalkan apa yang sudah dinasihatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu yang diabadikan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang saya baca ini yang ada di Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Qala Abu Muawiyah alaikum. Sangat singkat petunjuknya, tapi syarat dengan makna isinya. Di mana Nabi berkata SAW, unzuru ila man asfala minkum. Dalam urusan-urusan duniawi, dalam urusan-urusan duniawi. Wajah ganteng, wajah cantik, ini duniawi atau enggak duniawi? Duniawi. Punya rumah, enggak punya rumah, duniawi atau enggak duniawi? Duniawi. Punya kendaraan, enggak punya kendaraan, duniawi atau enggak duniawi? Duniawi. Gajinya besar, gajinya sedikit, duniawi atau enggak duniawi? Duniawi. Nah urusan yang begini, ya urusan yang semacam itu, maka Nabi SAW mengajarkan, unzuru ila, lihatlah kepada yang asfala minkum. Yang kondisinya di bawah kalian. Ya, kondisinya di bawah kalian. Dan jangan melihat yang kondisinya di atas kalian. Kalau kalian lakukan itu, melihat yang di bawah kalian, maka kalian pasti tidak akan meremehkan satupun nikmat Allah yang ada dalam diri kalian. Jelas ini? Jelas, tapi kita akan bahas biar kita memahaminya lebih jelas lagi. Saya mau nanya boleh? Ya enggak apa-apa sih mau nanya kok. Boleh enggak boleh kan tetap nanya. Perkara dijawab enggak dijawab ya enggak jadi masalah. Orang kalau nanya itu jangan maksa minta jawaban. Seringkali orang itu nanya ya maksa minta jawaban. Nanya saja enggak apa-apa. Masalah dijawab enggak dijawab. Nanti kalau manusia enggak menjawab Allah akan memberikan jawaban. Yang penting nanya. Yang penting nanya. Berapa banyak nikmat Allah yang ada dalam dirimu? Kok diam semua kenapa? Pertanyaannya mudah ya. Berapa banyak nikmat Allah yang ada dalam dirimu? Maka saya minta jawabannya dari Allah saja. Lalu yang ngasih Allah kok, betul ya? Yang ngasih siapa? Allah. Misalnya begini, Ustadz Iis ngasih masjid nih uang. Terus saya nanya, masjid nih kamu dikasih Ustadz Iis uang berapa? Dia bingung karena ada segempok gini ya. Segempok ini dia tidak tahu jumlahnya berapa. Daripada dia bingung, capek ngitung, saya nanya sama Ustadz Iis, sebenarnya berapa sih yang kamu kasih? Ustadz Iis jawab, kan mudah, betul ya? Kalau Ustadz Iis jawab kan mudah. Nah Allah Ta'ala sudah mengumumkan, Allah sudah mengumumkan, kalau kamu mau ngitung nikmat Tuhanmu pada dirimu, ya nikmat Allah pada dirimu, lantuh suha, kamu enggak mungkin bisa menghitungnya. Enggak mungkin bisa menghitungnya. Lawang Allahnya saja yang ngasih udah bilang, enggak mungkin kamu bisa menghitungnya. Lah kok saya nanya, berapa banyak nikmat yang ada dalam dirimu dari Tuhanmu? Jawabannya apa? Habib ini aneh-aneh saja. Lawang Allah saja bilang, kamu enggak mungkin bisa menghitungnya. Kok Habib
nanya. Ya jawabannya ya unlimited, nggak bisa dihitung, terlampau banyak. Coba saya ulangi ya, saya ulangi. Berapa banyak nikmat Allah pada dirimu? Jawabannya terlampau banyak sehingga aku tidak bisa menghitungnya. Kalau diterjemahkan bebas, berapa banyak nikmat Allah pada dirimu? Jawabannya nikmat, 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 nikmat. Mau lagi ngitung kok nih Kak? Nikmat, 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 nikmat. Terus orang itu teriak, umat aku. Pertanyaan saya, orang ini kira-kira waras apa edan tingkat tinggi? Normal atau sangat tidak normal? Baru saja dia bilang nikmat, 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 nikmat. Terus dia bilang, umat aku, urip kok kayak gini, hidup kok seperti ini, pusing saya. Pertanyaan saya, ini orang waras atau enggak waras ini? Ini banyak yang diem karena pelaku atau korban. Inilah kita manusia aneh gitu ya, aneh. Kenapa sedemikian banyak nikmat Allah Ta'ala kok sampai enggak bisa dirasakan gitu loh. Sampai enggak bisa dirasakan. Ini pertanyaan yang antum bisa jawab. Dapat kopi enggak tadi? Dapat. Enak atau enggak enak? Ya lumayan. Ya lumayan. Yang jelas enggak jelek gitu ya. Enggak sampai enggak enak. Ya lumayan. Bisa dirasakan toh? Bisa ya. Satu kopi yang saya suguhkan bersama tim, ya ditemani roti, roti di suasana hujan yang barusan reda dan mulai agak rintik di malam Sabtu di Masjid Ar-Raudhah, antum bisa mengatakan enak, terasa enaknya. Lah sedemikian banyak nikmat yang lain kok seperti hilang ya, gak kerasa. Nikmat, contoh yang paling gampang, nikmat hidup. Ini masih hidup semua ini. Loh saya harus pastikan, jangan-jangan ini saya melihat arwah gitu loh ya. Ini manusia semua ya. Yakin ini manusia semua? Enggak, ada juga jin cuman enggak kelihatan. Ya, ada juga arwah kaum solihin cuman enggak kelihatan. Yang kelihatan ini alhamdulillah masih hidup, insya Allah panjang umur semua, amin. Sehat walafiat fi taatillah. Hidup ini nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Jadi seharusnya kalau pagi antum itu girang loncat-loncat, teriak-teriak, alhamdulillah urip, alhamdulillah hidup. Itu kira-kira pantas atau enggak pantas? Sabar. Enggak iso ngerasa no. Pernah lihat film? Ngaku. Film, pernah lihat film kan? Ya, kalau ada orang dalam satu kondisi, dia itu seharusnya mati. Ya seharusnya mati. Contoh, film-film tuh ya, ditembak. Dus. Ternyata pas di kantongnya ada lencana serif gitu ya. Sehingga pelurunya enggak kena jantung, ternyata kena apa? Kena lencana. Dus. Ya sakit gitu ya, tergeletak dia. Tapi terus dia melek, loh urip aku ya. Ya, aku masih hidup. Senang enggak itu di film itu? Senang kan ya. Wah, tampak bahagianya. Lah kamu bangun tidur pagi-pagi melek masih hidup. Merasakan itu nikmat enggak? Belas. Betul ya? Betul enggak? Belas, zero, enggak kerasa apa-apa. Datar. Bahkan update status, begini lagi. Begini lagi, Masya Allah. Ini kenapa kok sampai nikmat yang besar-besar itu ya, enggak kerasa jadi nikmat. Enggak kerasa nikmat. Contoh misalnya yang gampang, di rumah sakit. Ada yang sakit, kemudian
tiba-tiba jantungnya berhenti. Akhirnya disiarkan berita kematiannya. Keluarganya nangis, betul ya? Nah, kalau yang jantungnya berhenti kan gak nangis tuh ya. Yang nangis siapa? Keluarganya. Lah kok 1,5 jam kemudian jantungnya jalan lagi. Keluarganya nangis atau senang? Senang. Beritanya apa? Tidak jadi mati. Senang keluarganya senang. Nanti kalau dia bangun sehat diceritakan, itu dia akan bersyukurnya. Oh ngono ya alhamdulillah senang. Lah antum tadi pagi tidur, itu kan sama dengan mati. Lah iso melek sehatnya luar biasa. Lah kok bojomu gak seneng ya? Pasangan hidupmu kok biasa-biasa saja ya? Seharusnya pasangan hidupmu noleh, lihat kamu, alhamdulillah, urip mas. Urip Masya Allah, mas, urip mas, Masya Allah. Yang laki juga ngomong, dek, urip dek, Masya Allah. Kemudian keduanya teriak, alhamdulillah. Saya mau nanya, ada enggak yang begini? No. Gak, padahal itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bangun tidur itu bahagia dan ikrar. Ya, alhamdulillah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, hidup lagi, tadi mati, terima kasih ya Allah. Kalau diterjemahkan bebas kan begitu. Terjemahan bebasnya ya seperti itu. Senang bisa hidup. Satu itu harusnya udah cukup buat kita bahagia. Sementara nikmatnya unlimited. Lah kenapa kita nggak bisa melihat nikmat yang banyak? Ini kok nggak kelihatan? Lah masalahnya nikmatnya di sini loh ya. Lihatnya ke atas terus. Kelihatan enggak ini? Nikmatnya di sini, nikmatnya di meja ini ya. Air di meja ini, wedang jahe madu. Ya saya bayangkan ada di meja ini. Bayang nato enak ya Masya Allah. Wedang jahe madu saya bayangkan ada di meja ini ya. Kopi ya, teh, macam-macam di meja ini. Semua disiapkan di meja ini, tersedia. Lah kok saya sibuknya lihat yang di atap itu ya. Kok bocor ya? Kok begini ya? Kok begini ya? Terus saya lihat yang di atas, terus nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa. Atau yang di atas yang saya lihat punyanya orang lain. Kok ada jus di sana ya? Wah, kok ada es krim ya? Oh, di sini nggak ada apa-apa ya. Ada es krim, ada jus. Saya lihatnya ke atas terus. Sehingga nikmat yang di depan mata saya ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan atau nggak ada? Nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena nggak dilihat. Karena nggak dilihat. Kalau dilihat pasti kelihatan. Tapi kita sibuk melihat nikmat yang dimiliki orang lain. Tidak mau melihat nikmat yang kita miliki. Sehingga akhirnya punya nikmat sama dengan tidak punya nikmat. Akhirnya karena melihat nikmat-nikmat yang dimiliki orang lain. Sementara hatinya belum beres. Jadinya hidupnya susah. Beda dengan wali. Kalau wali boleh. Ya kalau kita ini ya sekelasnya ya insya Allah wali tapi wallahu a'lam ya. Kelas yang mana? Itu kalau di zikir nabawi yang terangkum dalam Wirdul Latif. Ya terangkum dalam Wirdul Latif. Coba dilihat ya daripada nanti salah gitu. Di Wirdul Latif itu penutupnya Wirdul Latif. Ya penutupnya Wirdul Latif. Zikir yang paling akhir. Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi'adin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukru ala dhalik ya Allah. Nah, kalau yang tadi disebutkan jangan lihat yang lebih tinggi darimu. Jangan lihat nikmat yang dimiliki orang lain. Ini untuk awam muslimin. Ya untuk awam muslimin.
Tapi kalau untuk khawasul mu'minin, gak ngaruh. Lihat yang di atas, oke. Lihat yang di bawah, oke. Khawasul mu'minin, orang beriman yang kelompok khusus. Jadi jangan kamu anggap ya sabda Nabi SAW ini berlakunya untuk semua kalangan gitu. Karena mungkin kamu merasa, aku nggak apa-apa kok, lihat yang lebih tinggi, aku nggak lupa nikmat yang kumiliki, betul gitu kan ya? Ya karena ini omongan Nabi SAW ditujukan untuk kebanyakan mayoritas umat manusia yang imannya itu belum nyampe pada puncak keimanan. Sementara yang udah sampai pada hakikat, ya, sampai puncak keimanan, udah mengerti hakikat al-mun'im, bahwasannya pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia-manusia yang pada posisi semacam itu bisa melihat al-mun'im huwallah, yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia lihat nikmat yang dimiliki siapapun tidak membuat dia lupa, justru membuat dia semakin ingat. Contoh, kok saya dapatnya air mineral, noleh ke Ustadz Iis kok dapatnya air mineral, jus, ya es teh, dawet, misal ya, es krim duriannya Mas Denny, ya. Masya Allah, mana Mas Denny? Tugas di belakang, mana? Oh, di bagian kopi. Nah Mas Denny itu di pojok sana, keluar Raudhah belok kanan, di pojok samping gang itu kan, itu jual es durian, enak katanya. Ya, katanya siapa? Kata ibu saya. Ya. Kata ponakan saya enak itu ya. Insya Allah enak. Kalau mau tahu silahkan dicoba. Ya bayar, gak gratis. Silahkan dicoba bayar. Ini saya endorse Mas Denny, gratis. Jangan lupa komisi. Ikhwani rahimakumullah. Ustadz Iis ternyata dapat es durian, es dawet, macam minuman dapat. Saya cuman air mineral. Tapi karena saya, alhamdulillah ini cuma contoh loh ya, insya Allah ya tenang gitu ya. Udah makomnya, levelnya ini imannya di atas rata-rata. Lihat yang dimiliki Ustadz Iis dan lihat yang saya miliki, ini enggak saya compare, enggak saya bandingkan. Langsung saya lihat Allah yang ngasih, Allahumma ya Allah, apapun nikmat, asbahabi min nikmatin, yang kudapatkan di pagi hari ini, au bi ahadin min khalqik, atau nikmat yang didapatkan oleh satu pun dari hambamu, di antara namanya Ustadz, Abuya, maaf ini Abuya Iis namanya sekarang. Itu kalau di WA ada yang masuk Abuya Iis gitu, ganti nama, naik makom. Abuya atau Ustadz? Menolak dipanggil Abuya? Oh, menolak dipanggil Abuya, maunya Diis. Ya, Diis. Masya Allah. Ternyata Ustadz Diis gitu ya. Ternyata Ustadz Diis ini minumannya macam-macam, yang halal-halal macam-macam. Maka saya bisa ikut senang, saya bisa ikut senang. Min nikmatin, faminkah wahdak. Itu dari kamu ya Rob, yang ngasih kamu. Gak ada orang lain yang ngasih kamu, la syarikalak, gak ada yang lain. Jadi saya ikut senang, alhamdulillah, Ustadz Iis dapat ini, Ustadz Iis dapat ini, dapat ikut senang. Bisa melihat Allah yang ngasih. Lah itu namanya asyakir al-hakiki, orang yang secara hakikat sudah bisa betul-betul bersyukur karena setiap kali ada nikmat, gak melihat siapa yang dapat, tapi lihat siapa yang memberi. Ya siapa yang memberi. Coba pertanyaan saya, kelas kita kelas yang mana? A, ini coba ya kita tentukan level kita. A, kalau lihat nikmat, paham betul itu yang ngasih Allah. B, dapat nikmat, gak merasa punya nikmat. C, dapat nikmat, merasa punya nikmat. Tapi kalau lihat orang lain dapat nikmat, kita melihat dia kok dapat, ya saya kok tidak.
Yang mana kira-kira? A, B apa C? Ada D loh. D, enggak sadar dirinya punya nikmat. Tapi kalau lihat orang lain dapat nikmat, dia ngucap, dia kok dapat ya, dia kok dapat ya, dia kok dapat. Yang mana sekarang? Jawabannya E katanya, yang E aja Beb. Apa? Tidak terdefinisi. Aman gitu ya, tidak terdefinisi. Ini kebanyakan orang ini pada posisi D. Naudzubillah min dzalik. D, lebih ngeri lagi E. Ono sing E. Ada. Ternyata dia sudah tidak bisa merasakan dirinya punya nikmat. Terus komentar, dia kok dapat ya, dia kok dapat. Kemudian muncul rasa moga-moga nikmatnya hilang, moga-moga nikmatnya hancur. Jadi iri dan dengki. Ini ngeri. Pelakunya ada enggak? Ada. Orangnya hadir juga. Entah di alam mana gitu kan ya. Kalau udah enggak hadir berarti udah pindah alam. Kalau masih di bumi kan namanya hadir. Wong kita ya pernah kok. Kita ya pernah. Namanya juga manusia. Suka lupa. Ya suka lupa. Nah ini yang paling ngeri yang E. Paling ngeri yang E. Level yang tertinggi, lihat siapapun yang dapat nikmat, lihatnya itu Allah. Begitu lihat Allah, maka akan menghargai yang dapat. Allah ngasih dia, berarti Allah sayang sama dia. Berarti dia punya sesuatu itu. Berarti dia seneng, jadi hidupnya cinta tok itu. Lihat nikmat, seneng. Sehingga dia enggak perlu punya untuk bahagia. Ini yang paling keren. Gak perlu punya, ikut bahagia. Contohnya ibu saya, semoga panjang umur sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Wedang jahe madu. Ternyata apa yang kita bayangkan tuh, baru bayangkan diwujudkan sama Allah. Makanya kalau bayangkan diucapkan. Siapa tahu ada yang dengar gitu loh ya. Ya siapa tahu ada yang dengar. Awal yang dengar baru anak-anak raudhah saja terwujud. Apalagi yang dengar para malaikat, yang dengar para wali, angkat tangan, kabul. Ya kok? Kabul. Jelas semuanya? Apa tadi? Jangan jahit. Nah, praktek ya, kamu enggak punya tapi ikut bahagia gitu. Ya, ikut bahagia. Ini praktek nanti. Bisa enggak lihat wedang jahe madu ini ikut bahagia gitu ya. Praktek gitu. Ibu saya, semoga Allah panjangkan umurnya dalam sehat walafiat fi taatil amin. Sewaktu dulu belum berangkat haji. Gak punya uang yang cukup untuk berangkat haji. Belum juga daftar haji. Karena juga enggak ada yang digunakan untuk daftar haji. Dulu nih, zaman dulu. Tapi ibu saya itu kalau dengar ada orang berangkat haji, senengnya luar biasa, terasa beliau yang berangkat haji. Seneng betul. Saya menyaksikan itu. Sampai saya anaknya itu ngomong begini, "Mah, ngapain capek-capek pergi ke Masjid Agung gitu ya. Siang-siang ke sana. Loh, nguntapno jamaah haji. Padahal enggak ada keluarganya, enggak ada sahabatnya, ya, enggak ada orang dekatnya, ya paling warga satu kecamatan ada yang berangkat, gitu kan ya. Nguntapno jamaah haji, itu yang saya heran, ibu saya itu berangkat dengan semangat, dengan senang sampai sana, ya saya kadang kan yang nganterno numpak motor gitu kan ya. Lihat bis loh nih, bis. Bawa jamaah haji tidak ada saudaranya. Ibu saya itu dengan ketawa. Lebek Allahumma lebek. Julali aku diceluk gitu. Jangan lupa ya panggil saya. Iso melu seneng. Enak atau enggak enak hidupnya begitu tuh? Enak. Jadi kamu itu untuk bahagia zero modal bisa. Sebetulnya kita udah punya banyak ya. Seandainya pun enggak punya apa-apa. Merasa enggak punya apa-apa. Kalau hatinya seperti itu, gak punya mobil, lihat mobil lewat, Masya Allah.
Indah betul tuh, Masya Allah. Delok lanang wedok gandengan suami istri habis akad nikah, dia jomblo. Masya Allah, ikut bahagia. Ikut bahagia. Kenapa? Karena bisa melihat Allah itu kullayamin huwa fisan. Setiap saat Allah itu sibuk gitu ya. Ini Allah sibuk ngedum rezeki kepada hamba-hambanya. Masya Allah, senang lihat Allah ngedum. Itu orang disenangkan Allah, itu disenangkan Allah, itu disenangkan Allah gitu. Masya Allah. Kalau bisa begitu hidup enak atau enggak enak? Enak. Lah masalahnya level yang paling dasar saja kita masih belum lulus. Level yang paling dasar ini loh, sadar punya nikmat ini loh. Ini masih belum lulus. Kenapa kok enggak bisa sadar dirinya penuh nikmat? Karena enggak pernah belajar melihat punya nikmat. Makanya saya mengajak antum semua, yuk tiap pagi dirasakan nikmat yang ada. Contoh, gampang kok ini ya Allah, ilmu gampang. Prakteknya pun mudah. Alhamdulillah jadi muslim saya. Wis jaminan swarga sudah ada, insya Allah. Kan begitu ya, saya jadi muslim, alhamdulillah, nikmat. Kok kamu udah nikah, ini bab yang udah nikah ya, jombloan dan jomblowati jangan tersinggung, harus ikut bahagia, gak boleh tersinggung. Kamu sudah menikah, noleh ke kanan, kok istrimu masih tidur, ya masih tidur, noleh ke kanan, alhamdulillah, aku punya pasangan hidup. Minimal ya minimal kalau aku sakit ada yang merawat. Ya moga-moga aku gak loro. Nah aku berangkat sih ono sing dongakno. Ya insyaallah dhek esuk sing mangkat itu ya. Begitu. Mengeri ini suaminya ini. Diam-diam doa buruk untuk istri. Naudzubillah min dzalik. Merasakan betul ada nikmat di sampingnya. Terus lihat sekitar kita. Ya Allah, alhamdulillah gak kebocoran saya. Tidur di kasur, di atap, di kamar enak. Terus lihat sekitar kita, itu akan banyak nikmat yang bisa kita rasakan. Kalau kita latihan gitu tiap hari, dimanapun kita berada, cek nikmat apa yang ada, cek nikmat apa yang ada. Nanti kalau ada satu hal yang gak enak, karena yang gak enak itu kan biasanya datangnya satu gitu ya. Satu, kalau nikmat datangnya brr. Tapi gak kerasa. Tapi yang gak enak ini satu, kok jadi terasa itu kenapa? Kenapa jadi terasa? Karena kita tidak biasa merasakan nikmat. Nah kalau udah biasa merasakan nikmat, satu yang gak enak ini gak akan terasa. Contoh, mohon maaf, buka dulu tutupnya. Ya, bertahap karena ini masih panas. Makan bagi pecinta durian, makan durian itu enak enggak? Enak ya? Durian, makan durian, wah susah dibayangkan, harus dipraktekkan soalnya. Ya, udah pokoknya makan durian, enak atau enggak enak? Oh, enak. Kemudian ya, makannya itu di tempat yang pemandangannya indah, enak atau enggak enak? Oh, enak. Ditemani orang yang disukai, enak atau enggak enak? Enak, betul ya? Kok lewat seekor lah ya. Dibilang seekor ya kecil loh. Seekor lalat. Lalat itu seekor atau sebuah? Seekor ya, tapi terlalu kecil. Tetap namanya seekor ya. Seekor lalat. Lalat nih datang. Duren, enak, pemandangan bagus. Terus matanya, pikirannya, telinganya, tangannya minggir dari duren ngurusi lalat satu. Ganggu aja, dasar. Saya mau nanya, stres atau enggak stres? Stres. Betul? Yang buat stres apa? Lalat? Enggak, lalat enggak punya salah. Lah kenapa? Lalat juga suka durian. Lalatnya juga suka durian.
Maka ketika ada lalat lewat ini seharusnya ya seharusnya nyantai saja, ambil duriannya, makan, dinikmati gitu kan. Sedikit gangguan tidak berarti. Kenapa? Yang ini terlampau enak. Lah manusia ini kebanyakan gak begitu. Satu gangguan kecil itu rasanya gangguan yang luar biasa. Kenapa? Tidak bisa melihat dirinya lagi dikitari nikmat. Ini kelihatannya sederhana ya, tapi ini terapan sehari-hari berulang kembali. Begini lagi, begini lagi, begini lagi, begini lagi. Masalahnya apa toh? Makanya saya kalau kedatangan orang bilang, Beb, saya sakit. Sekarang saya mau nanya, ini saya sakit gak nih? Saya ini sakit gak nih sekarang ini? Enggak? Gak punya perasaan. Alhamdulillah sehat, kan begitu ya? Apa yang sehat? Sekujur tubuhnya insya Allah sehat. Hanya ada sedikit gangguan suara, betul? Lah kalau kemudian saya berkeluh kesah, gangguan suara. Padahal enak semua itu. Cuman ada satu gangguan suara. Berarti kan saya nggak pinter loh ya nggak pinter. Kenapa sedikit gangguan suara merusak hidup saya sepanjang hari? Nah kalau saya nggak mau gitu, gangguan suara tak nikmati, wedang jahe madu. Kan begitu ya? Gangguan suara, Mas Cahyo tolong belikan durian. Gangguan suara, wah pokoknya enak-enak semua itu. Jeruk, manis. Gangguan suara, jus. Gangguan suara, istirahat, tak nikmati semua. Saya nggak mau lihat itu sebagai penyakit. Tapi saya melihat Allah kasih banyak nikmat di balik gangguan suara. Gangguan suaranya nggak usah diurus. Makanya saya ceramah sekalipun kalau mau bengok yang bengok. Betul, mau teriak ya teriak. Saya nggak mau mikir gangguan suara. Lawang suara saya nggak terganggu kok. Ya rodok Didi, enggak banyak, kan begitu ya. Boleh dilanjut? Iya, baru 40 menit, kurang dikit. 40 menit kurang sedikit. Jadi kalau kebanyakan manusia level yang paling dasar itu gagal. Makanya jadi muslim, pertama kali bangun tidur disuruh ngapain? Sadar dalam nikmat. Alhamdulillah. Betul ya? Apa bangun tidur zikirnya kalimat tahlil? La ilaha illallah itu. Apa seperti itu? Afdhalu zikri, betul. Zikir yang terbaik ucapan la ilaha illallah. Solawat bagusnya luar biasa. Qiraatul Quran bagusnya luar biasa. Apakah memelek langsung Yasin? Enggak tuh ya. Buka mata yang diajarkan Nabi SAW ngapain? Rasakan dirimu dalam nikmat. Alhamdulillah. Karena itu dikatakan seseorang itu yang makan dan minum alias gak berpuasa sunnah, makan dan minum. Tetapi dia bersyukur dengan makan dan minumnya. Atau Asyakir, orang yang makan. Ya, orang yang makan tapi bersyukur. Itu lebih utama daripada orang yang berpuasa dan sabar. Sunnah loh nih ya. Jenengan puasa hari Senin, sunnah, bagus atau enggak bagus? Bagus. Ustadz Iis hari Senin sibuk makan, bagus enggak? Kalau ternyata Ustadz Iis itu dengan puasanya cuma ngeluh. Aduh, kok kayak gini ya poso ya. Puasa kok seperti ini, waduh menyiksa sekali ini puasa. Tapi kalau dia makan, bisa sendawa, ojo dipraktek kalau gak enak itu ya. Sendawa, terus alhamdulillah ya Allah, enak betul, terima kasih ya Allah. Dia itu bisa munculkan rasa syukur dengan makannya, maka makannya ini lebih utama daripada dia puasa sunnahnya. Kenapa? Syukur ini pangkatnya lebih tinggi daripada sabar. Syukur itu pangkatnya lebih tinggi daripada
sabar. Setiap orang yang syukur pasti sabar. Setiap orang yang syukur pasti sabar. Karena apa? Jarang orang itu bisa syukur. Banyak orang itu kufur, nggak bisa lihat nikmat. Bu, Ibu, boleh nanya? Tapi jujur ya, sampai hari ini kamu sudah pernah belum memandang wajah suamimu dengan pandangan swayang pol, terus mengucapkan terima kasih karena selama ini kamu sudah diberi nafkah berapapun itu. Tuh, jujur ya. Apa jawabannya Bu? Yang keras? Belum. Nah itu pelakunya sudah ngaku, korbannya coba. Korbannya, jujur enggak nih korbannya. Sudah pernah belum istri Anda menatap Anda dengan pandangan cinta, terus ngomong, Mas, makasih banget ya Mas. Kamu udah berjuang pagi-pagi tinggalkan rumah, bertahun-tahun mencarikan sesuap nasi demi aku Mas. Terima kasih ya Mas ya. Pernah belum istri ngomong begitu? Sing rodok banter ngono lho ya. Jadi lelaki jangan takut, ucapkan yang keras. Udah pernah belum? Bu, jadi atas sama bawah klop ya. Klop, betul. Nah nanti itu istri baru tahu rasa perjuangan suami, walaupun mungkin ngasihnya nggak banyak, nggak banyak. Setelah suaminya is dead, sedo, tewas, wafat, gugur, mati. Bu, sakarepmu. Namanya yang mana? Begitu suaminya meninggal dunia, terus dia harus keluar dari rumah, dia cari nafkah. Naik angkot, naik motor, naik bus, naik kereta api, naik apapun. Dia baru mengatakan, kayak gini ya rasanya ya. Seperti ini ya rasanya ya. Oh jadi 30 tahun tuh suamiku seperti ini ya. Kok aku nggak pernah yang ngucap terima kasih. Terus sampai rumah pulang si istri ini anaknya yang SMA nanya sama ibunya, Bu hari ini masak apa? Nggak ada masakan. Gimana sih Bu? Masa tiap hari nggak pernah masak? Anak itu rasanya pengen diapakan Bu? Diulang. Ucapan anak yang model begitu, itu mungkin dulu ucapanmu pada suamimu. Mirip-mirip begitu ya. Orang lagi kok keluar pulang yang dibawa segitu aja. Golek duit kok gak iso, lanang model apa kuwi. Masya Allah. Ada enggak oknum-oknum yang model begini? Ya insya Allah enggak ada, tapi faktanya, saya enggak tahu faktanya. Alhamdulillah enggak ketemu yang model begitu. Makanya diancam oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu penyebab para istri yang masuk neraka, itu yang disebutkan itu kok bukan urusan apa ya, maksiat itu. Tapi sesuatu yang enggak disangka gitu loh. Kalau maksiat kan jelas tuh penyebab masuk neraka ya maksiat. Mata melihat yang haram, mulut mengucapkan yang haram, itu penyebab masuk neraka. Semua orang mendeteksi itu. Kalau yang satu ini banyak wanita yang gak sadar. Kalau itu dosa yang sangat besar karena menyebabkan pelakunya masuk neraka. Walaupun tampaknya sederhana. Apa itu? Takfurnal ashir. Kamu tidak mengucapkan terima kasih, tidak bersyukur atas jasa suamimu, atas kebaikan suamimu. Nah, itu anehnya begini loh, suami tiap hari ngasih gak dilihat. Lah kok mantan sekali ngirim saja ya, diiling-iling terus. Oh yang di atas gak punya mantan kok aman-aman. Bu, Ibu, ada oknum istri Bu, oknum istri. Suaminya itu ngasih macam-macam. Gak pernah disebut. Mantannya, ya mantan dulu pernah waktu SMP atau SMA atau kuliah.
menjalin ikatan cinta terlarang. Ya mau gak nikah kok ya terlarang. Dengan seorang pria. Setelah dia menikah, suaminya tiap hari ngasih. Suatu ketika, mantan itu sekali ngirim karangan buah. Oh jenenge karangan ini. Buah sak gombyok gitu. Hah? Parcel kan kangen bu, sekarangan buah ngono lho ya. Bukan karangan bunga, bukan ya. Pokoknya buah dikumpulno di kayak plastik-plastik gitu ya. Kayak keranjang gitu ya. Sekeranjang buah lah gitu ya. Dikirimi sekeranjang buah. Masya Allah. Keranjangnya aja gak dibuang itu. Keranjangnya ditaruh, disimpan di wet-wet keranjangnya. Terus ya dirasa-rasakan buah ini, dirasa-rasakan beda dengan buah yang tiap hari dibeli dengan uang suaminya. Masya Allah, istri model begini ini kira-kira tempatnya di mana? Jawab po, lanang-lanang jawab po. Sing lanang-lanang gitu, ayo jawab po. Di mana kira-kira tempatnya? Sabar dulu. Terus muncul komentar pada suaminya. Kamu memang gak pernah perhatian sama aku. Kamu gak pernah ingat sama aku. Dia yang bukan siapa-siapa saja, ingat ini hari ulang tahunku. Masya Allah, ki wedok model ini ki. Abu, itu langit goncang itu kalimatnya buat langit goncang, guruk. Kalau enggak tobat segera, bumi siap menelan. Mati saya kita elek. Kata bumi begitu. Gregeten itu. Karena itu adalah wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kufur nikmat. Tidak menghargai apa yang sudah dilakukan Allah lewat suaminya. Karena yang ngasih siapa? Allah. Yang memberi siapa? Allah. Suami kan cuman alat. Lah gak terima kasih sama yang dipakai sama Allah, Allah marah. Makanya Rasul bersabda SAW, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa enggak terima kasih pada manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai jalan kebaikan untuknya, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Walaupun ini istrinya ngaji, sujud, Alhamdulillah, rampung terus ngomong, lanang ratau ngetekno, kamu sampai suami gak pernah ingat, kamu suami bla 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 bla. Ini istri model begini, takfurnal asyir. Semua kalimat tahmidnya diblokir sama Allah, diblokir. Tak akan ku terima wujud syukurmu apapun. Sebelum kamu berterima kasih pada orang-orang yang kugunakan untuk memberikan kebaikan kepadamu. Terutama untuk istri adalah suami. Jelas ibu-ibu? Apa? Suami. Sama lemes. Modelnya kayak ngono ya. Masih disuruh terima kasih lagi. Ya Allah. Ujian. Lanjut dikit lagi boleh ya. Nah ini nikmat. Jadi sebetulnya dalam diri kita ini nikmatnya luar biasa. Masalahnya enggak kita rasakan. Tadi yang saya contohkan kan sederhana ya. Hidup gitu loh, urip. Sekarang ini kan sebetulnya harusnya girang ya. Oh iya ya aku urip ya, Masya Allah urip. Harusnya girang, bahagia, seneng gitu ya, punya hidup. Tapi anehnya kok gak kroso. Nah, sebabnya apa itu? Karena tidak dilatih untuk melihat. Gimana caranya bisa melihat nikmatnya kita miliki? Jangan lihat yang lebih tinggi, lihat yang di bawah. Contoh ini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wedang jahe. Saya lihat Ustadz Iis, kopi jahe. Ya alhamdulillah sih. Beliau dapat kopi jahe, tapi aku dapat wedang jahe. Ini lebih enak, senang dengan nikmat yang saya miliki. Senang, alhamdulillah. Akhirnya saya apa? Sibuk menikmati yang saya miliki. Betul atau enggak? Betul. Itu konsepnya. Makanya ketika kemarin saya ditanya, waktu saya diajak foto sama seorang YouTuber gitu kan ya, ganteng, Masya Allah.
ganteng, rodok pol. Ya, ganteng rodok pol, Masya Allah. Nom sisan. Ada yang nanya sama saya, Beb, ganteng siapa Beb sama Habib? Dia atau Habib itu? Saya ini kan biasa melihat kepada yang di bawah, enggak yang di atas gitu tuh ya. Nah kalau mau di-compare sama yang di atas. Jawaban saya sederhana. Lah kalau saya bilang ganteng saya kan nanti saya sombong. Tapi kalau saya bilang ganteng dia kan saya kufur nikmat. Paham enggak? Nah, ya kalau enggak paham enggak apa-apa, enggak perlu. Ini levelnya orang-orang yang paham ya. Kalau saya bilang ganteng saya nanti saya sombong. Tapi kalau saya bilang ganteng dia, saya kufur nikmat. Maksud saya apa? Aku cukup menikmati nikmat kegantenganku nih loh. Aku senang ini dengan wajahku. Allah yang kasih. Saya akan bandingkan dengan yang lebih-lebih di bawah. Tak delok ganteng aku kan begitu ya. Terus begitu jadinya nikmat. Enak gitu. Nah ibu-ibu kemakan iklan. Wajahnya dibandingkan wajah iklan. Sing nang iklan tempelkan lipstick, tempelkan plok. Terus bercermin, kok gak podo ya? Kok beda? Cermin lihat wajah, oh beda, kok aku kok elek ya? Terus gitu terus ya, aku kok elek. Maka nanti kalau ibu mau kelihatan cantik Bu, gampang. Cari foto wanita yang lebih jelek dari ibu. Tempelkan di samping kaca. Terus Anda bercermin, wah aku lebih hayu. Ya Mas ya, aku lebih hayu. Lebih cantik toh Mas, Masya Allah. Ya, tapi yang gak usah praktek gitu beneran gitu ya. Cuman ini kenapa kok terjadi banyak wanita gak mensyukuri nikmat dirinya sendiri. Karena sibuk membandingkan dengan yang lebih tinggi. Dan yang ngeri, untuk dirinya sendiri aja jelek. Kalau suami istri. Istrinya terus ngomong, Mas, aku nih menikah sama kamu 20 tahun, rumah ngontrak. Tetangga kita itu loh baru nikah kemarin dibelikan rumah sama suaminya. Baru kemarin Mas, dibelikan rumah sama suaminya. Aku 20 tahun nikah sama kamu, kamu kontrakkan terus. Laki-laki model apa kamu? Ngeri nih, ngeri. Untung suaminya sabar ya. Suaminya enggak sabar apa? Bubar. Kalau suaminya enggak sabar, bubar. Suaminya sabar, tapi namanya sabar berarti dalam tekanan. Kesian suaminya. Ya suaminya kesian. Makanya banyak itu suami yang stres WA saya. Kesian. Masya Allah. Ya di samping juga istri-istri yang stres ya WA. Suami stres juga WA, gimana Bib, suami saya begini, yang satu gimana Bib, istri saya begini. Itu tak delok WA-WA-nya ini kita di jolno apik gitu ya. Tapi hidup kan gak begitu. Setiap orang punya ujiannya sendiri. Nah solusinya ternyata setelah saya pelajari hidup sampai usia saat ini, solusinya itu gampang. Ya ini hadits ini, udah pokoknya yang kita miliki ini bandingkan dengan yang lebih susah, selesai. Mesti enak. Rumah ngontrak, ada yang ngontrak aja nggak bisa kok. Ada yang diusir dari kontrakan. Kita ngontrak. Alhamdulillah, senang lagi nanti adanya. Kontraknya kosnya 3 kali 3, alhamdulillah. Ada orang tuh yang tinggalnya di sel, ya gratis tapi di sel mau. Ya kamu bayar tapi kan merdeka, bahkan 3 kali 3 itu kan besarnya luar biasa. Compare terus, bandingkan dengan yang lebih susah. Pasti nanti akan senang. Oh iya, bisa ketawa. Begitu bandingkan sama yang lebih besar, sengsoro. Nah saya mau kasih resep buat yang rumahnya sempit. Pengen merasakan rumah yang luas, mau Jumat malam Sabtu datang ke Majelis Ar-Raudhah. Masuk sini. Jembar. Iya. Rumah siapa? Oh rumah saya, gitu kan ya, rumah saya. Kalau Jumat malam Sabtu datang di sini merasa Jembar. Besoknya, ya subuh pergi ke Masjid Agung Solo. Masya Allah, luwih Jembar meneh. Besar, betul kan ya? Jembar. Malam Kemis datang ke tempatnya Habib
Syekh, apik omahku. Ya, malam Jumat datang ke masjid Riyadh, besar rumahku. Sehingga kalau ditanya sama orang, gimana rumahmu? Gede. Ternyata dia nggak pernah ada di rumah. Ya, di rumahnya cuman kalau mau tidur. Betul kan ya? Jadi hidupnya itu bahagia, nggak perlu punya rumah yang besar. Tapi menikmati rumahnya orang-orang yang rumahnya besar. Enak atau nggak enak? Enak. Bapak punya mobil? Wah nggak perlu. Kenapa? Oh saya bisa naik tanpa punya kok. Ternyata tiap hari itu numpang temennya terus kan enak ya. Gonta ganti mobil. Nggak pakai merawat, nggak pakai mikir macam-macam. Enak, syukur ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kalau bisa begitu hidup itu enak. Dan itu semua simple cara mengelola hati. Nah itulah bedanya orang yang alim, yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu. Yang punya ilmu itu kenapa bisa mudah bahagia? Karena tahu cara mengelolanya. Contoh-contoh nih, maaf, bismillahirrahmanirrahim, tak ambil. Buat contoh. Ini apa ini? Jahe ya, jahe. Jahe ini kalau masih belum dikasih air, baru diambil dari tanah dicuci, kamu kremus. Enak enggak? Enggak enak. Betul ya? Enggak enak. Nah, punya ilmu, jahenya dimasukkan di dalam air panas. Diaduk, diseruput. Jadinya enak enggak? Enak. Punya ilmu, kasih gula Jawa. Enak enggak? Enak. Modal jahe, modalnya sama, jahe. Tapi punya ilmu, jadi rasanya berbeda. Lah ini kamu punya hati. Hati bukan jahe loh, hati. Kalau enggak punya ilmu, lebih ngeri dari jahe. Tapi kalau punya ilmu, unlimited tuh. Rasa nikmat yang bisa dirasakan dengan hati. Udah, saya nggak tahu ini tadi ngajar apa, wallahu a'lam. Judulnya pokoknya, ya gimana caranya hidup bahagia. Ternyata bahagia itu mudah, syukuri apa yang ada. Ada lagunya tuh ya, syukuri apa yang ada, hidup. Itu sudah, itu lagunya dengarkan itu ya. Nanti kalau saya nyanyikan kena copyright. Pengajian kena copyright itu. Clear? Ya, syukuri apa yang ada. Malaikat nakok. Emang enggak ada apa? Malaikat tersinggung. Malaikat yang bagi rezeki tersinggung. Emang kamu yang enggak ada apa? Hidung punya, mata punya, telinga punya, mulut punya, tangan punya, kaki punya. Semua punya. Masih kurang apa? Bumi punya, ini bumi kan punyamu. Kamu kan dangak ke langit gak bayar. Itu bukti kalau bumi ini punyamu, langit punyamu. Betul kan ya? Kalau langit ini punya orang lain, kamu kan lihat bayar. Kamu lihat bumi dingklok ini bayar enggak? Enggak, gratis toh ya? Gratis, ke atas gratis, kanan gratis, kiri gratis, gratis semua. Ya mau jalan-jalan, bayar enggak kamu jalan-jalan itu? Jalan kaki keliling bayar enggak? Enggak, bebas kamu jalan-jalan. Berenang di laut, bayar enggak? Ya tergantung laut yang mana gitu kan ya. Kalau udah dikotai ya bayar gitu kan. Kalau enggak, kan lautnya kan luas gitu kan ya. Bayar enggak? Enggak, gratis. Sungai, Masya Allah panjangnya luar biasa. Terus kamu kok ngeluh, urip kok kaya ngini, urip kok kaya ngini. Malaikatnya ya ngamuk. Mana yang enggak kamu miliki? Semua udah diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kamu enggak mau merasakan, enggak mau menikmati. Jazakumullah khairan. Dan sebagai penutup, Mas Seto, Mas Rio, ini nanti tolong dipotong karena mau saya pakai untuk share itu ya. Ada dua hal. Insya Allah hari Senin 7 November saya berkewajiban untuk membayar angsuran tanah aula yang menyisakan hutang 3 miliar. Insya Allah hari Senin kita akan bayar kalau bisa ya sampai 500 juta. Sampai hari ini dana yang terkumpul sekitar 210 juta plus ya, 210 juta plus, masih kurang
290 juta. Nanti Senin akan dibayarkan insya Allah sebagai angsuran tanah majelis yang di belakang itu. Kalau antum berminat ikut andil dalam bentuk apapun, ya yang doa monggo, yang share monggo. Kalau yang mau ikut andil dalam bentuk materi, mau transfer, bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah berkah dan manfaat untuk semuanya, amin. Kemudian yang kedua, pengumuman. Jadi saya banyak dapat laporan dari pengguna Instagram, itu ada akun-akun yang mengatasnamakan saya. Kadang akunnya video ceramah Habib Novel Alidrus. Nah, tapi di dalamnya ada isinya video-video ceramah, bukan ceramah saya, ceramah orang lain yang ajarannya sangat bertentangan dengan apa yang saya ajarkan. Sangat bertentangan dengan apa yang saya yakini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pula yang menganggap kalau akun itu saya kelola gitu. Kemudian kalau nanya di akun tersebut dijawab sama adminnya, dikira itu yang menjawab adalah saya. Padahal itu bukan akun Instagram milik saya. Nah, untuk menghapuskan kerancuan ya, agar masyarakat tidak bingung ya, bingung, maka saya akan aktif secara masif di IG terhitung malam hari ini insya Allah, dan akun Instagram yang benar-benar milik saya itu hanya ada satu, enggak ada yang lain, yaitu atas nama Habib Novel Alidrus Official. Habib Novel Alidrus Official, ada tambahan official ya, Habib Novel Alidrus Official. Nah, bagi antum yang belum follow, silahkan sekarang follow lagi ya, sekarang boleh follow lagi. Kemudian yang ketiga, mulai malam hari ini saya buka akun di TikTok, tapi saya enggak main TikTok. Ya, buka akun di TikTok. Untuk apa? Karena melihat perkembangan TikTok di akhir zaman ini begitu banyak diminati oleh masyarakat, bahkan mengalahkan YouTube, ya, bahkan mengalahkan YouTube. Maka sebagai seorang pendakwah yang video saya di TikTok jumlahnya udah entah berapa ratus M gitu ya, ditonton di TikTok, walaupun saya nggak pernah buat baru hari ini malam ini. Saya buat akun atas nama Habib Novel Alidrus ya, Habib Novel Alidrus atau Habib Novel Official. Habib Novel Official, coba saya lihat ya, saya nggak hafal sih. Bentar, cek akun TikTok saya yang baru dibuat tadi Ba'dal Isya, ya Ba'dal Isya. Habib Novel Official, maaf, Habib Novel Official. Jadi akun atas nama Habib Novel Official, nggak pakai Alidrus ya, Habib Novel Official itu di TikTok. Yang mau follow itu silakan follow. Nanti di situ isinya video-video yang saya pilih, saya potong-potong itu ya, biar dakwah di TikToknya juga masif. Nah, fungsinya apa? Saya akan aktifkan nanti kalau Jumat malam Sabtu itu kajian. Yang mau lihat live streaming nanti bukan cuma di YouTube, nanti ada di YouTube, ada di IG, dan insya Allah ada di TikTok, sehingga teman-teman yang merasa kuotanya kalau pakai YouTube itu berat, kalau pakai IG ringan, ya bisa kembali tersenyum bahagia dan seterusnya. Jazakumullah khairan. Itu pengumuman dari saya. Selanjutnya untuk Haul Solo, ya untuk Haul Solo Majlis Ar-Raudhah seperti tahun-tahun sebelum pandemi ya, terbuka untuk menginap teman-teman dari luar kota, silahkan. Yang laki-laki datang ke sini nggak usah daftar, ya sesuai dengan nasib masing-masing. Ya, siapa yang datang awal ya dapat tempat dalam musola gitu kan ya.
Datangnya akhir ya dapat tempat di latar, ya, di halaman. Karena kalau hall ini semua tempat itu dipakai untuk istirahat. Tapi kalau untuk yang perempuan wajib daftar dan yang sudah terdaftar ini lebih dari 300 orang. Sampai hari ini saya batasi kuotanya perempuan 500 orang karena semuanya akan saya tempatkan di tempat tidur yang layak, ya, tempat tidur yang layak dan nyaman. Makanya saya utamakan kawan-kawan yang memang ahli ilmu, ahli majelis atau mungkin yang nyantri atau mungkin juga alumni santri, itu yang saya utamakan. Bagi yang belum mendaftar untuk menginap di Majelis Ar-Raudhah, teman-teman pelajar wanita atau antum yang ada dimanapun, silahkan mendaftar lewat admin Majelis Ar-Raudhah. WA aja ke sana, insya Allah nanti akan direspon segera, insya Allah. Mudah-mudahan pengumuman ini manfaat. Nah, teruntuk sahabatku di Jakarta dan wilayah Tangerang Selatan, insya Allah hari Senin, ya insya Allah hari Senin 7 November, maghrib sampai isya, saya akan berada insya Allah di Masjid Raya Bintaro Jaya, insya Allah. Maka kalau mau ikut ngaji bareng sama saya, Senin 7 November, maghrib sampai isya, silahkan merapat ke Masjid Raya Bintaro Jaya, Sektor 9, Bintaro, Tangerang Selatan. Terima kasih. Sudah ya, ada lagi? Mudah-mudahan info ini manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Jangan lupa bantu share ya. Untuk semua yang saya sebutkan tadi nanti akan saya potong-potong lagi, kemudian di-share. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وابلغ الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك
راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Nasinya tolong dibagi insyaallah berkah.